tuh aneh-aneh. Masya Allah, kadang-kadang WWA. Masya Allah, sampai orang bingung gimana sebenarnya nulis Masya Allah. Tulis semaumu kalau dalam bahasa Indonesia, sesuka hatimu, yang penting bunyinya Masya Allah. Kalau disesuaikan dengan bahasa Arab, Insya Allah, kadang-kadang sampai nyaci maki olo-oloan. Sampai kadang saya nulis Insya Allah begini, ada orang berani komentari di Facebook. Buya, nulis Insya Allah ya begitu. Insya Allah yang saya tulis bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, ini itu satu kalimat. Sya'a, bukan Allahnya itu bukan ikut Allah itu. Sya'a, sya'a. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia mesti in, terus sya'a, terus lah, gitu. Itu kalau mau ikut resmi. Cuman ini kadang orang iseng bingung, jalahkan bingung ini enggak boleh ini. Insya Allah harus begini cara nulisnya. Tulis sesuka hatimu kalau dalam bahasa Indonesia, maka itu yang penting keluar ucapan insya Allah. Sesuka hatimu. Kalau ikut undang-undang bahasa, ya bolehlah. Akan tapi gitu saja menyalakan. Mau dipersihkan bahasa Arab, bukan tulisan Arab, disukan bahasa Arab. Jadi sya'a, hamzahnya itu bukan hamzahnya Allah, bukan. Sehingga kalau harus digedekan bukan hamzahnya, lamnya yang digedekan, L-nya. Kalau mau kita pakai huruf gede, A-nya masih kecil, L-nya baru gede karena hamzahnya itu miliknya A, sya'a. Kemudian ada orang aneh-aneh berakhir nih. Kalau kita terkagum-kagum bukan pakai subhanallah, pakai masya Allah. Sampai rame di. Kemarin tanya di Tulungagung di mana itu? Itu orang bingung. Nabi Muhammad SAW tanya pada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, kemana kau pergi ya Rasulullah? Inni junub. Kuntu junuban, saya junub ya Rasulullah. Saya tidak mau fa'akrahu an ujali suka. Karena aku junub, aku tidak mau duduk denganmu. Nabi Muhammad mengatakan, subhanallah, innal mu'min la yanjus. Seorang mukmin tidak akan najis gara-gara junub. Subhanallah, terkagum Nabi Muhammad. Jadi kagum boleh kalimat subhanallah. Bahkan di saat kejadian itu mengagumkan, maka dimulai dengan subhanallah. Isra Mi'raj mengagumkan. Subhanalladzi, Nabi Muhammad mengatakan subhanallah. Kalau kagum, subhanallah. Ada kekaguman lain lagi, kekaguman yang membahayakan, akan kena ain dan sihir. Ain itu mata yang tajam, ada kekuatan sihirnya sehingga menjadikan orang tersakiti, mati dan sebagainya. Misalnya kalau kita melihat sesuatu, Nabi mengatakan idza ra'aita syai'an a'jabak, dalam atau maqala Nabi ada, kalau engkau melihat sesuatu yang mengagumkan kepadamu, fad'u lahu bil barakah, maka doakan agar penuh berkah. Jadi kalau kita melihat sesuatu mengagum, sebab kalau kita kagum tak begitu takut kena ain, lalu semacam tersihir, kemudian kalau orang bisa mati, sakit dan sebagainya. Akan tapi katakan Allahumma barik. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Dalam bahasa Arab juga riwayat dari Nabi kalau kita terkagum mengucapkan la ilaha illallah. Ada riwayat dari Nabi. Jadi suruh belajar bahasa Arab. Bagaimana Imam Sibawayh pun mengatakan termasuk la ilallah subhanallah termasuk dari bentuk kekaguman. Itu ahli nahwu. Subhanallah sama la ilaha illallah dan masih banyak lagi bentuk kekaguman itu. Bahkan sesaat pakai la haula wala quwata illa billah, cuman kagumnya diarahkan. Kalau kekaguman la haula wala quwata illa billah diarahkan kepada orang yang malas beribadah, malas ini, la haula wala quwata illa billah. Ternyata kekaguman digunakan oleh orang Arab macam-macam. Cuman kalau subhanallah jelas benar di saat kita terkagum dengan sesuatu. Subhana. Lalu kita melihat sesuatu yang mengagetkan pakai subhanallah. Kalau kita terkagum dengan seseorang atau harta seseorang atau apapun, takut ada kenain tadi, takut pengaruhnya kepada orang yang dilihat nanti menjadi rusak, maka fad'ulahu bil barakah. Doakan dengan berkah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengatakan barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Rabbuna yubarik fiik. Semoga Allah memberkainya. Itu dengan doa. Orang Arab biasa mengatakan Masya Allah. Adapun Masya Allah itu adalah kalimat bahasa Arab. Cuman hal-hal yang semacam ini jangan jadikan diskusi di WA di ini sampai menyalahkan orang lain. Kemudian masalah Allah itu pakai O atau A. Di dalam ejakan bahasa Indonesia pakai A. Karena memang bahasa Indonesia itu bahasa melarat, tidak seperti bahasa Arab. Anda ada lah, begini. Tidak ketemu sudah, memang bahasa Indonesia. Jangan hal-hal semacam ini jadikan bahan permusuhan sampai bisa menyalah-nyalahkan orang, ulama dan seterusnya. Jadi termasuk Masya Allah nulisnya gimana? Masya A. A-nya ini bukan miliknya Allah, bukan ikut Allah. Masya A. A itu adalah fi'il dari sya'a. Ayo. Ternyata itu yang nyalakan orang dia salah. A-nya diikutkan ke Allah. Berarti Masya Allah. Jadi terserah mau tulis, yang penting bunyinya Masya Allah. Gitu.
Ini ada orang-orang aneh. Makanya jangan jadi orang aneh. Kan ada nulis Masya Allah begini, Alhamdulillah. Dia pakai kalimat mulia. Subhanallah, Alhamdulillah. Insya Allah, Alhamdulillah. Kalimatnya kalimat yang ada Allahnya. Ada zikirnya. Kalimat mulia. Lihat, ini ada orang aneh-aneh, orang bingung. Memang biasa. Jika orang nggak punya kerjaan, makanya cari kerjaan. Itulah, itu orang-orang aneh. Ilmu enggak. Bingung, bikin bingung. Baik. Ini kalau diekspos ini, kalau bilang suara ini. Supaya orang nggak bikin aneh-aneh, suka nyalah-nyalahin orang. Temennya heboh, sampai ada orang nulis itu betul-betul hati-hati karena ini salah maknanya gini-gini. Ilmu pakai tulisan lafaz bahasa Indonesia dan lucu nanti kalau pakai Arab di Indonesia kan ya tadi sya'a LLOH LLH apa in sya loh enggak ketemu insya'a loh enggak ketemu. Padahal bunyinya langsung ingat tulisan Arab, insya Allah. Enggak ketemu. Allah itu enggak ada dalam bahasa Indonesia. Enggak ada kha dalam bahasa Indonesia. Adanya kha. Khairat. Kha. Khairat. Mau apa? Bahasa Indonesia punya kha. Shad sama sin sama shin. Enggak ketemu bahasa Indonesia. Sesaat SH, sesaat SY, enggak tahu pilih yang mana. Kan begitu. Kembalikan kepada ejaan yang sudah disempurnakan itu. SH, syai. Syahrul Ramadan apa? Enggak ketemu bahasa Arab tetap SH atau SY. Ente pakai bahasa Indonesia. Kalau pengen benar ucapkan dengan lidah Arab. Adapun pengantar bahasa Indonesia kamu tulis. Sudahlah jangan khilaf urusan seperti ini. Belajar Quran nanti baru benar kalimatnya. Belajar bahasa Al-Quran baru benar kalimat-kalimat kita. Ini ada orang-orang aneh yang suka seperti itu. Semoga Allah menjaga kita semua agar tidak menjadi orang-orang aneh yang menyesatkan.